membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili 280 juta rakyat. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi, tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik kami, milik rakyat, bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng, UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan, ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan, kenapa UGM tidak merangkul kami, para peneliti yang lulusan UGM, bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset, dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Rismon, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat? Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir, last minute, baru diambil dari perpustakaan. Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Nggak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rismon adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya, yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut.
Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan, ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama-nama dosen penguji. Di mana di skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi diam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli baru bicara rektor, atau dekan sebagai saksi ahli baru bicara. Di luar itu saya sampaikan jangan bilang apapun, termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder yang menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang, dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya hanya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang, ya. Jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya buka ini kaosnya ada nih. Ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan tentang Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimakzulkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya nggak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong. Ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan.